我明白了。不过出，把你们全部毁灭！一个能够消除虚无的信念。 Film ini diawali oleh seorang perempuan berjubah yang sedang berlari seakan ingin segera keluar dari lorong kegelapan dan menggapai cahaya yang ada di depan. Entah siapa dia, yang jelas pertanyaan kalian akan segera terjawab jika kalian tetap stay di Pangkalan Mupi. Kita diperlihatkan oleh badai hitam pekat dengan petir mengerikan di dalamnya. Pak, seperti tidak ada kehidupan yang layak di sana bagi manusia. Itulah yang dinamakan dengan bencana Poid, di mana bencana ini adalah bencana terbesar yang pernah dihadapi planet ini. Tidak ada yang boleh mendekati kecuali mereka yang siap mati, diterkam oleh monster-monster kuat, tahir dan keluar dari poin tersebut yang dinamakan Blazer. Monster ini ditunggangi dan dikendalikan oleh seseorang yang misterius yang sedang mencari kekuatan tersegel. Entah siapa yang mereka cari, yang jelas mereka para manusia sampai saat ini hanya bisa mengutus seseorang yang kekuatannya di atas rata-rata untuk mendekati perbatasan yang dinamakan Sandboard. Tiada lain dengan tujuan untuk menggali informasi poin tersebut. Namun tidak semudah itu Perguso. Mereka selalu dijegal dan dijajah oleh Blazer alias monster poin itu. Namun semua orang meyakini bahwa bakal ada seseorang yang ditakdirkan untuk menyelamatkan planet ini dari ancaman dan bayang-bayang poin, sekaligus membuka kebenaran sejarah tersembunyi di balik poin itu sendiri. Kali ini mereka tim pengawas sekaligus penanggung jawab keamanan dunia yang dinamakan tim Sandboard sedang mengawasi wilayah Sandboard alias tempat perbatasan benua poin dan wilayah manusia, di mana mereka sedang mengalami kepanikan dikarenakan utusan mereka untuk mendekati Sandboard dihancurkan oleh Blazer, meskipun memakai kendaraan perlindungan bersenjata yang sangat kuat. Mereka kebingungan, harus bagaimana lagi untuk menangani permasalahan ini. Barulah setelah itu datang seseorang dari belakang. Dia bernama Yuzia, dari pasukan terlatih utusan dari Black Isle. Dia dijuluki Serigala Putih. Jangan diragukan lagi ya gengs kemampuannya. Yuzia pun turun ke wilayah gurun perbatasan Sandboard Point dengan memakai sepatu roda dan pedang kematian di tangannya. Dia siap baku hantam. Dan benar saja, hanya sekali ayunan pedang 3 monster terlampaui. Satu loncatan, kepala monster hilang. Tinggal satu lagi monster meriam yang mempunyai kekuatan dahsyat, hanya sekali menguap keluar bola api menyerang Yuzia. Namun itu bukan masalah besar bagi Yuzia. Dia bisa menghindar sekaligus menyerang balik monster meriam itu, dan dengan jeniusnya pedang tepat mengenai mata monster tersebut. Alhasil monster Blazer itu almarhum. Sontak kabar itu sampai kepada ketua Sandboard dan sedikit senyum tipis menandakan kebanggaan terhadap Yuzia. Namun sebentar, tidak lama dari itu tim pengawas memberitahu bahwa monster Blazer muncul lagi di tempat yang sama. Bahkan sekarang jumlahnya lebih besar dari yang tadi. Namun anehnya bukan hanya monster saja yang keluar dari poin tersebut, namun ada juga manusia. Kiranya bakal bergabung dengan monster yang lain karena sama-sama keluar dari poin, namun ternyata monster yang keluar berbarengan dengan dirinya mereka menyerang orang itu. Dia pun tidak sengaja bertemu dengan Yuzia dan terkepung bersama oleh Blazer Void. Mereka berdua pun mau tidak mau baku hantam dengan Blazer itu. Namun bedanya orang ini hanya memakai tangan kosong dan Yuzia memakai pedang kebanggaannya. Setelah itu ada momen di mana dia seperti akan baku hantam. Namun jangan salah, mereka hanya menyelamatkan satu sama lain dari monster Blazer yang akan menyerang dari belakang. Setelah mengalahkan semua monster di sana, Yuzia pun menanyakan identitas orang ini sambil mengayunkan pedangnya, dikarenakan orang ini takutnya berbahaya karena keluar dari poin. Namun orang ini ketika ingin memberitahu identitasnya, sialnya dia malah pingsan.
Namun guys, ternyata peperangan barusan telah diawasi oleh seseorang yang misterius yang mengatakan bahwa Antek Black Isle tidak akan bisa melawan dirinya. Mungkinkah dia orangnya yang mengendalikan Blazer dan Point serta ingin menguasai bumi? Entahlah, yang jelas Shin berpindah ke markas Sandboard, di mana di sana seorang pengawas laki-laki membawakan makanan ke penjara tahanan asing. Tiada lain, tahanan itu orang yang tadi guys. Tidak disangka, orang ini mencium aroma harumnya makanan, dia pun terbangun tanpa basa-basi mengambilnya dan memakannya. 哦，醒了。 Nampaknya dia pingsan tadi itu karena dia kelaparan guys. Namun laki-laki pengawas itu tercuri perhatiannya pada giok tua yang tergantung di celana si perempuan Void. Dia pun mengambilnya dan melihat serta memeriksa secara teliti. Ada tersirat pertanyaan di benak dirinya namun tidak dia ungkapkan. Hanya mengembalikan lagi batu giok tua itu kepada perempuan Void. Cuma dia menanyakan tentang dari mana orang ini berasal. Dan ternyata orang ini dari Void. 那虚无里面是什么样的？ Sontak laki-laki ini menggebu-gebu akan kepenasaran dia terhadap perempuan Void ini. Sampai-sampai dia tidak sadar melontarkan pertanyaan yang begitu banyak tanpa dia menunggu jawaban satu persatu. Perempuan Void ini mengingatkan kepada si pengawas itu untuk tidak melupakan sesuatu, yaitu dari tadi dia bertanya terus tanpa tahu siapa namanya, alias tidak berkenalan guys. Barulah pengawas ini tersadar bahwa dia terlalu berambisi untuk menggali informasi Void. Mereka berdua pun berkenalan. 我叫珊瑚，你呢？ Dan memang akan mengenalkan kepada kalian bahwa si perempuan Void ini dia bernama Sanhu. Dan si pengawas Sandboard ini dia bernama Kaimen. Kaimen sontak muka dia memerah dikarenakan oleh tingkah laku Sanhu yang mendekatkan dirinya ke depan wajah Kaimen. Laki-laki yang mana sih yang gak gemeteran ketika didekati perempuan sedekat itu? Shin berpindah ke tempat Yuzia. Dia sedang mandi untuk membersihkan bekas dari peperangan tadi. 怎么会从虚无里面跑出来一个女孩？ Selesai dia mandi, masih saja memikirkan Sanhu. Kok bisa manusia keluar dari Void ya? Sambil memakaikan pakaiannya. Namun tiba-tiba dia dipanggil untuk berkumpul di ruangan komando. Yuzia pun menghadap sang komandan. Di pertemuan itu mereka membicarakan tentang Void. Sebelumnya, Komandan Sandboard berterima kasih atas apa yang sudah dikorbankan sekaligus bantuan dari Black Isle yang telah membasmi semua Void yang muncul. Itu sangat membantu tim Sandboard. Namun dia menegaskan bahwa meskipun Black Isle dan Sandboard saling bekerja sama, namun perlu diingatkan lagi bahwa tidak ada yang berhak melawan Void kecuali Sandboard yang paling terdepan. Dan siapapun yang mencurigakan akan Sandboard awasi, termasuk Senhu, karena pertarungan Sandboard adalah melawan Void dan Blazer. Yuzia pun mengangguk dan mengerti akan warning dari komandan Sandboard, lalu bergegas pergi. 明白，告辞。 Setelah Yuzia pergi, komandan Sandboard memanggil Kaimen dan memberi perintah bahwasannya Kaimen harus mengawasi Yuzia karena komandan sudah menaruh curiga serta tidak mau ada yang mengganggu ketertiban warga sipil serta komandan menganggap bahwa Black Isle anggotanya teroris semua. Jadi lambat laun kita belum tentu akan terus bisa bekerja sama dengan mereka. Melainkan teroris akan selalu menjadi ancaman dan bisa saja mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan kita tidak akan bisa 100% mempercayai kesetiaan mereka. 要有一点苗头，就得扑灭他。 Sekaligus komandan juga menugaskan Kaimen untuk mengawasi gadis Void, yaitu Sanhu. Meskipun rumit dan agak ribet, tapi ini adalah tugas negara bagi Kaimen, dan Kaimen pun mengiyakannya. Shin berpindah ke tempat terbahan Shanhu. Dia tiba-tiba terbangun dari rebahannya dan mencium bau yang tidak asing bagi dirinya. Dia sudah mengerti akan situasi ini, bahwasanya monster itu mengejarnya sampai ke tempat ini. Yang ternyata benar, monster keluar dari Void. Dia mencari dan mengincar Shanhu. Sontak kemunculan monster Void itu langsung terdeteksi oleh sistem keamanan dari Sandboard. Pihak pengawas Sandboard terheran-heran dengan yang terjadi untuk hari ini. Mengapa begitu banyak Blazer yang muncul ke perbatasan? Namun Kaimen mengingatkan bahwa hari ini adalah hari Moonless Night, di mana Blazer keluar lebih banyak dari biasanya. Tapi dia tidak khawatir karena Sandboard mendapatkan bantuan dari Black Isle dan bisa beristirahat lebih awal sambil dia senyum tipis kepada Yuzia. Ya, mereka semua tim keamanan serta para tentara terlatih termasuk Yuzia dikerahkan langsung ke perbatasan. Disitulah baku hantam dimulai kembali. 长，
Tapi di sini tim dari pengawas lapangan Sandboard terheran-heran akan monster yang muncul tidak langsung ke markas Sandboard, melainkan malah membagi kekuatan militernya terpecah belah. Tidak seperti biasanya, ini akan cukup merepotkan bagi mereka para Sandboard. Ya jelas saja, yang datang itu bukan Blazer aba-aba cap kampret, tapi ini adalah monster kuat yang diutus untuk mengincar Sanhu. Bahkan para monster menambahkan bala bantuan yang keluar dari tanah, sehingga semua para pasukan Sandboard satu persatu dihancurkan, bahkan mereka sekarang mulai terdesak. Untung saja Yujia muncul tepat waktu dan menghadang monster itu dengan pedangnya. Terjadilah baku hantam Yujia dengan para Blazer. Tidak kunjung menemukan titik temu dan kelemahan dari Blazer, Yujia menambahkan amunisi senjatanya. Ya, terbukti dia bisa mengalahkan satu persatu dari Blazer itu. Tinggallah satu monster lagi yang lebih kuat yang akan dihadapi oleh Yuzia. Yuzia mulai menyerang, namun monster ini bisa menghindar. Bahkan yang lebih bikin Yuzia kesal adalah karena monster ini bisa membacot dengan sepele. Yujia mengira bahwa di balik kemunculan Blazer ini adalah karena dikendalikan oleh monster ini. Namun dengan sepele, monster ini mengatakan, "Apa aku kenal mereka?" Sontak itu membuat Yujia kesal bukan main. Dia pun menyerang dengan habis-habisan. Namun pedangnya ditangkis hanya dengan tangan kosong. Meskipun terlihat pedangnya menusuk tangan monster itu, namun itu malah membuat Yujia terpental jauh dan membuat kacamatanya rusak dan terluka. Namun beda halnya dengan monster ini, luka yang diakibatkan dari pedang Yuzia malah kembali utuh dan seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi itu tidak membuat Yuzia gentar. Meskipun dia terluka tapi pantang untuk mundur, ia pun menyerang lagi. Hampir saja pedangnya mengenai leher monster ini, namun itu malah menjadi bumerang bagi Yuzia. Karena belum sempat melukai lehernya, dia malah terkena hantaman yang begitu dahsyat dari monster itu, sehingga keluar darah dari mulut serta badannya Yuzia. Ia pun terpental jauh dari monster itu. Di situ monster ini semakin lama semakin sepele. Dia baku hantam sambil tertawa, seakan-akan lawannya ini tidak ada tandingannya dibandingkan dirinya. Tidak hanya sampai di situ, monster ini menyerang balik Yuzia yang sedang sekarat. Dia menyeret Yuzia ke tanah dan mengangkat kepalanya serta mendekatkan Yuzia kepada hidung dia. Lalu dia berkata, "Sudah lama aku mencari dan ternyata kau di sini. Sayangnya kamu bukan dia." Sambil mengeluarkan lidah yang penuh air liur itu. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok wanita yang berdiri tegak yang seakan memberitahu bahwa ini yang kau cari selama ini. Bahkan Kaiman yang melihat dari kamera pengawas, dia terheran-heran akan kemunculan dari Sanhu. Gimana tidak bahwa wanita ini sedang dikurung di penjara orang asing, kok bisa muncul di perbatasan. Dan ketika dicek ternyata dia membobol besi penjara itu. Melihat orang yang ia cari ada di hadapannya, sontak monster ini melupakan yang ada di genggamannya. Dia pun melemparkannya dengan tidak ada ampun sedikit pun dan berfokus kepada Sanhu. Sanhu tidak mau basa-basi, meskipun Monster Point itu mengoceh terus. Dia hanya ingin membayar apa yang sudah dilakukan terhadap ayahnya yang telah dibunuh oleh monster itu. Dia pun mengeluarkan giok tuanya dan merubah diri dengan kostum perang. Sontak itu membuat pengawas Sandboard Kaiman curiganya terjawab sudah. Bahwa ternyata manusia point itu bukan manusia biasa. Sanhu mulai menyerang. Namun terpental, bahkan dia agak sedikit mundur menghindar dari serangan balik yang dilakukan oleh monster itu. Yujia tidak tinggal diam. Meskipun dia berkali-kali disekaratkan, tapi dia berhasil bangkit kembali dan terbukti sekarang dia membantu Sanhu menyerang monster itu. Namun monster itu kembali menghindar dari serangan keduanya. Bahkan dia tertawa lalu mengoceh. Bahwa sensasi dan situasi ini dia teringat ketika melawan ayah dari Sanhu. Dan dia tidak sabar lagi ingin menghabisi mereka berdua. Monster itu pun langsung mengaktifkan lautan darah void, sehingga membuat Yujia terpisah dengan Sanhu. Tinggallah mereka berdua, monster dan Sanhu, di dalam kurungan darah void tersebut. Monster void itu segera menyerang Sanhu. Tidak disangka Sanhu bisa menangkisnya hanya dengan satu tangan saja. Bahkan membuat tangan monster itu melehoi serta mengalami kesakitan.
Shanhu mulai mengeluarkan jati dirinya dan mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang diwariskan oleh sang ayah. 一个能够消除虚无的信念。 Dia pun berubah dan dipenuhi dengan kekuatan yang maha dahsyat. Sontak membuat tim dari Sandboard itu menahan diri untuk memberikan bala bantuan dan memperketat keamanan karena terpukau akan kekuatan manusia Void ini. 先等一等， Ternyata guys, Shanhu keluar dari Void itu memiliki misi untuk melenyapkan Void sekaligus menyelamatkan dunia dari gangguan Void itu. Siapapun yang mencegah misinya, maka mereka adalah musuh bagi dirinya. 以破坏与重生的天之力量，把祝福 Sekarang, Shanhu dengan kekuatan yang menggebu-gebu dan maha dahsyat ini, dia menyerang monster itu. Bahkan sampai membuat langit yang cerah seakan menjadi malam. Hanya ada kekuatan efek dari peperangan Shanhu dan monster itu yang menerangi. Apakah monster itu benar-benar binasa di tangan Shanhu? Atau malah membuat Shanhu yang kalah dan terhenti perjuangannya? Saksikan video selanjutnya, tetap stay di Pangkalan Movie. See you next time.